Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, halo anak-anakku kelas 9 SMP Negeri 1 Bantar Kaung pada khususnya, dan semua kelas 9 SMP yang saya sayangi. Selamat bertemu kembali di ruang belajar mandiri Ahmad Bayu Asah Asyik Asyuk Matematika. Kali ini Pak Yoyo akan membahas bagian kedua dari kesebangunan tentang sebangun. Bagian ini akan dibagi dua. Satu, kesebangunan pada bangun datar. Dua, kesebangunan pada dua segitiga. Kesebangunan bangun datar akan ada dua indikator. Indikator yang pertama, syarat dua bangun datar sebangun. Indikator kedua, menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua bangun yang sebangun. Sedangkan kesebangunan pada segitiga juga ada dua indikator. Yang pertama, syarat dua segitiga sebangun. Yang ketiga, menentukan panjang sisi yang belum diketahui dari dua segitiga sebangun. Setelah masing-masing ini selesai, ada asesmen formatifnya. Oke? Nah, baru penerapan. Setelah penerapan selesai, baru asesmen. Oke? Untuk kali ini, Pak Yoyo akan bahas bagian kesebangunan pada bangun datar. Indikator yang pertama, syarat dua bangun datar sebangun. Pada video kali ini, tujuannya setelah siswa menyimak menonton, siswa dapat mengerti apa arti sebangun pada dua bangun. Yang kedua, siswa dapat menentukan syarat-syarat dua bangun datar sebangun. Ketiga, siswa dapat menggunakan syarat dua bangun datar itu untuk membuktikan bahwa dua bangun datar itu sebangun. Dan tiga ya tujuannya. Satu, mengerti arti sebangun. Dua, mengetahui syarat dua bangun datar sebangun. Tiga, dapat membuktikan dua bangun datar sebangun. Oke, mari kita simak. Yang pertama, apa sih sebangun itu? Ayo kita ingat, simak ilustrasi berikut. Perhatikan gambar. Segitiga ABC diperbesar 3 kali menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nih, apakah segitiga ABC ini yang kecil warna kuning sebangun dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang besar? Hasil dari dilatasi dengan faktor skala 3 tadi. Oke, coba ilustrasinya. Nah, ini geser. Berhimpit kah? Enggak, tidak saling menutupi, maka tidak kongruen. Apakah pasti sebangun? Belum. Kita amati. Kita selidiki dua hal, sudut dan panjang sisi yang bersesuaian. Kita lihat sudut. Tadi sudut A berhimpit ke sudut A aksen, besarnya sama. Ini siku, ini juga siku. Sudut A sama dengan A aksen. Sudut B sama dengan B aksen, karena berhimpit tadi ini sini. Sudut C sama dengan sudut C di sini. Nah, oke. Sudutnya udah sama besar. Bentuknya sama-sama segitiga dengan posisi sudut yang sama. Kita amati panjang sisinya bersesuaian. Lihat, AB banding A aksen B aksen. Nah, berarti 3 banding 9. Sama-sama dibagi 3, 1 banding 3. Sedangkan AC ini 4 dibanding A aksen C aksen 12. Kelipatan juga 3 kalinya. Nah, maka sama-sama bagi 4 jadi 1 banding 3. Sedangkan BC 5 banding B aksen C aksen 15. Sama-sama bagi 5, 1 banding 3 hasilnya. Nah, tampak perbandingannya sama, sebanding. Nah, halo. Jadi dapat disimpulkan dua segitiga itu sebangun. Ayo, apa artinya sebangun? Bentuk sama, ukurannya sama enggak? Enggak, tapi sebanding. Apa artinya sebanding? Perbandingannya sama. Apa syaratnya tadi? Oke,
Syarat dua segitiga dikatakan sebangun adalah A. Sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, dan B. Sisi-sisi yang bersesuaian sebanding atau perbandingannya sama. Alhamdulillah. Gimana? Cukup jelas? Indikator pertama terjawab. Dan kedua, apa sih sebangun itu? Nih udah ada jawaban ini. Catat yang rapi ya. Oke, kita lanjutkan contohnya untuk lebih jelas. Ini mengopi. Oke. Perhatikan contoh berikut. Nah, amati contoh 1.3. Perhatikan gambar berikut. Simak baik-baik ya. Selidiki apakah bangun-bangun yang sebangun. Selidiki manakah bangun-bangun yang sebangun. Apakah gambar 1 dan gambar 2 warna merah dan warna kuning? Apakah gambar 1 dan gambar biru warna merah dan warna biru? Halo, siapa ini Mbak? Mutia. Kita lanjut. Kita amati yang pertama, apakah gambar 1 dan gambar 2 sebangun. Untuk membuktikan dua hal ini, kita selidiki syarat kesebangunan. Yang pertama, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Tahunya dari mana? Lihat, sama-sama persegi panjang, sama-sama memiliki sudut siku-siku 90 derajat. Udah tidak dibahas cepat, itu insya Allah udah paham. Syarat kedua, satu syarat dipenuhi belum, harus ada dua syarat. Kata penghubungnya tadi dan. Syarat A penuhi, harus lanjut syarat kedua. Perbandingan sisinya, lihat, panjang, sisi panjang 12 banding 15. Disederhanakan, sama-sama bagi 3. 12 bagi 3 4, 15 bagi 3 5. Kita lanjut lebarnya. Lebar banding lebar. Lebar 1 8, lebar 2 9. 8 banding 9 tidak bisa disederhanakan. Cukup sampai situ. Lantas perbandingan ini sama enggak? Tidak sama. Nah, perbandingannya tidak sama. Tidak sebanding. Nah, walaupun syarat 1 dipenuhi, syarat kedua tidak sebanding, maka dapat disimpulkan gambar 1, gambar 2 tidak sebangun. Yang mana yang sebangun? Nah, kita lihat perbandingan dari gambar 1 dan gambar 3. Yuk kita selidiki. Kita buktikan apakah itu sebangun atau tidak dengan mengamati dua syarat tadi. A, sudut yang kita sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Kenapa? Nah, sama-sama persegi panjang gitu. Udah jelas itu insya Allah. Yang B, perbandingan sisinya panjang banding panjang. Tuh, ulangi ya. Tuh, panjang. Nih, 12 banding panjang yang sini. Ingat ini sebagai panjang 36. Berarti panjang 1 banding panjang 3, 12 banding 36. Sama-sama dibagi berapa ya? Good, 12. 12 dibagi 12 1, 36 bagi 12 3. Kita bandingkan lebar dengan lebar. Tuh, 8 lebar pertama banding 24 lebar kedua. Nah, ini tulisannya L1 banding L3, L kecil ini. Maka 8 banding 24. Sama-sama dibagi 8. Hasilnya 1 banding 3. Ternyata perbandingannya sama, sebanding, sehingga dua syarat dipenuhi, dikatakan dua gambar itu sebangun. Alhamdulillah. Halo. Yuk kita lanjut ya. Bismillah. Catat baik-baik, simak, jangan skip biar paham. Oke, kita lanjut. Nah, ayo kita amati ini. Manakah dari dua bangun datar berikut yang pasti sebangun? Buat alasan dan contoh gambar serta ukurannya. Oke, yuk amati. Ada 10 bangun datar. Semua segi 4 apakah sebangun? Semua persegi panjang apakah sebangun? Semua persegi apakah sebangun? Semua jajar genjang apakah pasti sebangun? Dan seterusnya sampai lingkaran. Yuk kita amati satu persatu. Yang pertama, nah, tidak semua segi 4 adalah sebangun. Kenapa? Itu ada contoh. Ini segi 4 persegi panjang, ini jajar genjang. Trapesium ini. Ini segi 4 persegi panjang, ini trapesium. Sudut yang seletak tidak sama, maka tidak sebangun.